Oke, jadi kenapa sih kita melakukan pemodelan itu sebenarnya minggu kemarin sudah dan sebelumnya sudah pernah saya singgung berkali-kali tentang pemodelan ya. Pemodelan itu ada kaitannya dengan fungsi alih. Nah, kalau nanti kalian praktikum atau mungkin yang sudah dan sedang mengambil praktikum, akan ada satu subbab sendiri tentang pemodelan. Dan pasti akan ada istilah fungsi alih ya atau transfer function. Jadi tujuan kita memodelkan itu adalah mencari persamaan persamaan atau bentuk matematis yang merepresentasikan sistem tersebut. Jadi sistem apapun itu sebenarnya bisa dimodelkan ya, tapi biasanya kalau sistemnya sangat kompleks, sangat besar begitu ya, itu pemodelannya akan rumit juga. Nah, untuk melakukan pemodelan itu nanti akan ada step-stepnya, tapi pada intinya kita mencari fungsi alih. Jadi yang kita cari nanti dari proses pemodelan itu hasil akhirnya adalah suatu fungsi alih atau transfer function. Dalam teori sistem kontrol, pasti akan banyak dipakai istilah transfer function yang mana dia adalah sebenarnya hubungan antara masukan dan keluaran. Nah, jadi dari mana fungsi alih itu sebenarnya adalah dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial yang kemudian kita transformasikan Laplace. Makanya kita sebelumnya belajar transformasi Laplace terlebih dahulu ya. Nah, lalu sesuai pengertiannya bahwa transfer function itu adalah hubungan masukan dan keluaran, sehingga kalau dirumuskan, dia adalah seperti ini ya, fungsi alih itu dinotasikannya biasanya huruf besar, karena kalau Laplace kan kita mau menuliskan fungsi Laplace, biasanya kita tuliskannya dalam huruf besar ya. Kemudian GS itu menunjukkan bahwa ini itu dalam Laplace begitu, bukan lagi dalam domain waktu ya. Nah, yang mana fungsi alih itu adalah hubungan antara keluaran dan dibagi dengan masukan. Jadi jangan kebalik. Dia adalah keluaran per masukan ya. Pada keadaan awal sama dengan 0. Nah, ini kalau dituliskan kurang lebih seperti ini, GS sama dengan YS per XS. Y itu biasanya merepresentasikan keluaran, sedangkan XS adalah masukan. Ini untuk contoh fungsi alih. Jadi dari step yang panjang dari persamaan Laplace kemarin, sebenarnya kita akan menemukan fungsi alih ini. Nah, kemudian fungsi alih ini mau diapakan? Kita bisa mensimulasikan itu ya. Misal nanti kita mau pakai di MATLAB bisa. Atau kita mau menganalisisnya secara matematis ya, itu juga bisa. Jadi untuk mengetahui respon sistem, kemudian kita mau melihat apakah sistemnya itu memiliki karakteristik yang cepat atau lambat, ada overshoot atau tidak, itu bisa dari fungsi alihnya ini. Gitu. Kita nanti akan belajar ini di sini ya. Jadi belajar memodelkan. Kalau di praktikum ada contohnya dia pakai rangkaian RLC kalau nggak salah sama sistem pegas massa. Nah, pada akhirnya nanti yang diperoleh adalah fungsi alihnya, kemudian fungsi alihnya akan disimulasikan di MATLAB. Kalau di praktikum begitu sih ya. Ini panjang sekali ya. Bentar, habis ini ngapain? Oke, ini saya berikan gambaran dulu ya sebelum kita masuk ke materi-materi teori yang panjang ini. Saya mau buka MATLAB dulu. Nah, ini adalah MATLAB. Mungkin ada yang sudah pernah pakai, mungkin di mata kuliah lain ya. Ini ada editor. Editor itu kita bisa menuliskan skripnya. Kemudian ada command window. Kita juga bisa menuliskan di command window sebenarnya ya. Tapi kalau di command window dia akan langsung dieksekusi. Gitu setiap perintah kita. Dan tidak bisa di-save juga. Jadi kalau mau membuat programnya bisa di editor ini ya, bisa dituliskan di sini. Atau kalau misal di MATLAB, di sistem kontrol, kita akan pakai yang namanya Simulink. Saya kurang tahu kalau yang online apakah ada Simulinknya atau tidak. Jadi di Simulink kita bisa membuat diagram blok. Kita sudah belajar diagram blok kan ya minggu kemarin. Kita sudah belajar bagaimana kita mau memberikan, kita mau menetapkan
close loop atau open loop, kemudian kita mau buat plan-nya apa gitu. Nah, kita bisa dapat modelnya dari masing-masing blok itu, kemudian kita simulasikan di Simulink. Jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar ya berbagai macam blok, berbagai diagram blok itu bloknya apa saja. Nah, kita bisa membuat bloknya itu di sini. Nah, misal kita dapat fungsi alih nih dari suatu sistem ya. Enggak ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada macam-macam ya. Di sini ada buat konstanta, kemudian karena kita analisisnya untuk yang sistem kontrol dasar sekarang ini kita masih berkutat di persamaan yang kontinu ya, bukan yang diskrit. Jadi kita pakainya yang kontinu sini. Nah, kita bisa buat fungsi alih di sini ya, pakai blok transfer function. Nah, ini kalau di Simulink ya, kita bisa buat transfer function yang mana masing-masing blok itu bisa merepresentasikan diagram blok. Jadi bisa kotakan yang ini bisa dipakai untuk aktuator gitu ya, menggambarkan aktuator. Kemudian yang ini plan gitu. Kemudian di sini kita bisa tambahkan controller. Kalau misal controllernya mau pakai PID, di sini sudah ada blok PID. Begitu. Kemudian feedbacknya, kalau misal sensornya bisa dimodelkan, ya berarti kita bisa membuat model sensornya. Nah, blok-blok ini diwakili oleh transfer function, yang mana kita dapat dari pemodelan. Makanya sebelum kita bisa mensimulasikan, kita harus lakukan dulu step pemodelan itu. Yang basicnya adalah kalian paham transformasi Laplace. Gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi fungsi alih penting ya kalau gitu. Kita harus tahu dulu fungsi alih, bisa membuat fungsi alih, baru kita bisa ke step selanjutnya dari materi sistem kontrol. Nah, sebenarnya yang tergambar oleh suatu fungsi alih itu adalah sistem dinamik. Sistem dinamik dari ya suatu sistem apapun gitu. Jadi kita awalnya misal ada sistem ya, bisa misal kecepatan mobil gitu. Kita mau mencari persamaan diferensialnya. Nah, setelah dapat persamaan diferensial, kita ubah dia ke bentuk Laplace, kemudian dari Laplace kita cari hubungan antara keluaran dan masukan, itulah fungsi alih, yang mana kita bisa mensimulasikan setelah itu. Kemudian konsep fungsi alih itu terbatas pada sistem linier, persamaan diferensial, dan time invariant. Jadi kalau kalian sudah belajar sinyal sistem, pasti belajar masing-masing jenis-jenis sistem ya. Nah, sistemnya untuk yang bisa digambarkan oleh fungsi alih itu adalah dia yang time invariant, jadi tidak berubah terhadap waktu. Kemudian beberapa catatan penting tentang fungsi alih adalah fungsi alih itu adalah model matematika yang merupakan metode operasional dari pernyataan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel keluaran dan masukan. Ini tadi sudah dibahas. Kemudian fungsi alih sistem adalah sifat sistem tersebut sendiri, jadi tidak bergantung dari besaran dan sifat masukan. Artinya kalau misal kita dapat fungsi alih ya, sesuatu gitu, fungsi alih misal 1 per S plus 2, kita bisa memberikan dia input apapun dan akan menghasilkan output apapun, karena memang dia sifatnya adalah linear. Inputnya berubah, outputnya akan berubah. Tapi kita tidak perlu mengganti isi box ini gitu, walaupun inputnya kita ganti-ganti. Itu kenapa analisis menggunakan fungsi alih itu sudah cukup baik begitu ya. Artinya kita bisa mengganti-ganti dengan input apapun, dia tetap akan pakai satu fungsi alih itu. Dan dia juga tidak tergantung dari besaran ya. Kemudian fungsi alih tidak memberikan informasi mengenai struktur fisik sistem. Jadi memang betul kita memperoleh persamaan diferensial itu pasti ada parameter-parameter yang berkaitan dengan struktur fisik. Tetapi sekalinya kita sudah bisa memperoleh fungsi alih, maka kita tidak bisa melihat info mengenai fisik sistem dari suatu fungsi alih tersebut. Ya karena memang bentuknya hanya persamaan matematis terdiri atas angka-angka dan S gitu kan. Kemudian jika dengan pandangan terhadap pengertian akan sifat sistem tersebut. Ini sama konsepnya seperti tadi ya, jadi kalau ada fungsi alih, kita beri input sesuatu, misal input step,
maka dia akan menghasilkan keluaran misal seperti ini gitu ya. Kalau inputnya RAM, maka dia akan berbeda lagi. Nah, itu kita bisa melihat karakteristik sistem dari analisis keluaran atau respon sistem tersebut. Kemudian, kalau misal fungsi alih sistem tidak diketahui, jadi permasalahan di pemodelan itu adalah hanya sedikit sistem yang bisa kita modelkan sebenarnya. Contoh di sistem yang sangat rumit ya, misal di suatu reaktor nuklir begitu, kita bisa memodelkan, tapi tentu akan sangat melelahkan lah ya. Nggak semua parameter itu tersedia. Dan kalau kita mau membuat suatu persamaan diferensial, pasti kita butuh parameter-parameter yang bisa diketahui nilainya. Tapi pada kenyataannya kalau kita berhadapan langsung dengan suatu sistem yang nyata, itu sangat sulit untuk tahu nilai parameternya atau parameternya semuanya tersedia gitu. Jadi kita dapat melakukan yang namanya pencarian nilai parameter yang disebut sebagai identifikasi sistem. Nah, identifikasi sistem ini cara carinya bagaimana? Ini konsep untuk mencari identifikasi sistem itu pada dasarnya adalah konsep-konsep di teori metode numerik. Jadi kalian belajar metode numerik, ya perulangan, iterasi dan lain sebagainya itu akan salah satunya dipakai untuk mencari parameter di suatu fungsi alih. Kan saya tunjukkan contoh identifikasi sistem itu seperti apa sih. Nah, lanjut ya. Kalau kita belajar fungsi alih, kita akan belajar orde. Itu akan kalian lakukan juga di praktikum. Yang mana orde fungsi alih itu akan merepresentasikan karakteristik dari sistem tersebut. Jadi orde itu dinyatakan dalam bilangan bulat ya. Misal fungsi alih orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, orde 5, dan seterusnya. Nah, kita dapat tahu dia orde berapa, itu kita bisa melihatnya dari pangkat tertinggi S dalam penyebut fungsi alih. Penyebut itu yang atas atau yang bawah? Kalau di suatu pecahan? Bawah ya? Oke, penyebut itu yang bawah. Jadi contoh ini ada suatu fungsi alih ya yang dituliskan seperti ini dalam bentuk Laplace. Atas adalah pembilang, bawah adalah penyebut. Ya kan? Nah, dari fungsi alih ini kita bisa yang bagian bawah ini kan masih terpisah-pisah ya sesuai dengan apa namanya ya, akar-akar S-nya. Nah, ini kita bisa kalikan dia ya supaya memperoleh bentuk pangkat S tertingginya itu berapa sih gitu. Nah, kalau seperti ini berarti ordenya orde berapa? Yang mana pengertian orde itu adalah pangkat tertinggi S dalam penyebut fungsi alih. Pangkat tertinggi S. Jadi kalau ini contohnya, dia ordenya orde 2 ya. Dia orde 2. Jadi dilihat dulu pangkatnya S itu yang tertinggi berapa di situ. Kalau S-nya pangkat 3, ya berarti dia ordenya orde 3. Nah, perbedaan orde itu akan menyebabkan perbedaan dinamika suatu sistem. Nanti kita cek ya di Simulink, benar nggak orde berbeda, maka responnya akan berbeda. Nah, model matematika sistem dinamik itu sebenarnya adalah salah satu step sebelum kita memperoleh hasil modelnya ya. Duh, kok gini sih? Duh. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sistem apapun ya, bahkan sistem dalam hal ekonomi ya, bidang ekonomi itu sangat mungkin dijelaskan dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya diperoleh dengan menggunakan hukum fisika, misalnya hukum Newton, kemudian hukum Kirchhoff gitu ya. Jadi tergantung sistemnya apa. Kalau sistemnya mekanik ya berarti basicnya adalah hukum Newton. Kalau sistem listrik biasanya pakainya hukum Kirchhoff. Lalu kita mau memodelkan matematis yang seperti apa, itu tergantung dari kita ingin menganalisis sistem tersebut dalam input dan output apa nih. Jadi masukan dan keluaran apa. Kalau misal kita punya rangkaian RLC ya, kalau minggu kemarin kan kita sempat bahas itu. Ini ada RLC.
Oh kemarin induktor ya? Oh ya ini aja contohnya ya, misal ini ada R, ini C, maka kita bisa menganalisisnya terhadap misal inputnya adalah tegangan V di sini, kemudian outputnya adalah arus di kapasitor misal. Berarti ya kita akan mengarahkan model matematisnya, persama diferensialnya itu supaya memperoleh V dan I, IC-nya. Tapi kalau kita mau menganalisisnya ke V dan I dari arus yang mengalir ke ini ya, ke rangkaian ini, ya berarti ya kita arahkan persama diferensialnya ke situ. Jadi kita harus tahu dulu kita mau mencari apa nih, hubungan antara apa dan apa. Baru kita bisa menentukan persama diferensialnya seperti apa.